Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan bahas jawaban UTS untuk yang hitungannya saja ya. Yang pertama itu transaksi rekening giro atas nama Fatih. Di sini diminta jurnal pembukuannya dan daftar mutasinya ya. Tanggal 1 ini dibuka rekening giro atas nama Fatih dengan setoran perdana 3,5 juta secara tunai. Biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan biliet giro sebesar 50.000 yang dibayar tunai. Berarti artinya di sini Fatih ini menyetorkan uang 3,5 juta dan untuk buku cetaknya dibayar tunai. Jadi tidak dipotong dari rekeningnya ya. Jadi dia mengasih uang, artinya dia memberikan setoran 3,5 juta dan membayar 50.000 ya untuk barang cetakan. Berarti artinya bank menerima uang sebesar 3,5 juta ditambah 50. Berarti artinya banknya menerima uang sebesar 3,550.000 ya, itu di debit ya, mendapatkan uang cash. Bank mendapatkan uang cash. Di debit, lalu di kreditnya adalah giro Fatih ya. Giro Fatih sebesar 3,5 juta dan barang cetakan senilai 50.000. Lalu tanggal 5 Fatih menyetor giro berupa cek BNI Semarang 1,5 dan clearing ini dinyatakan berhasil. Berarti artinya dapat giro BI ya. Karena sudah berhasil, maka giro BI pada giro Fatih. Jadi artinya dapat clearing ya. Clearing itu kan antar bank. Jadi dapat uangnya dari BI senilai 1,5 juta. Lalu uangnya masuk ke rekeningnya Fatih ya, senilai 1,5 juta. Lalu tanggal 15 Fatih menarik cek nomor 1124 sebesar 1 juta untuk membayar hutang kepada Samsudin, nasabah giro Bank Bisnis Semarang. Dan pada hari itu juga Samsudin menyetorkan cek tersebut kepada bank bisnis tersebut ya. Nah, berarti banknya sama nih, menyetorkan kepada bank bisnis tersebut. Jadi dengan bank yang sama ya. Jadi itu diambil dari gironya Fatih ya, dia untuk bayar hutang ke Samsudin. Jadi kreditnya adalah ke gironya Samsudin. Lalu tanggal 17 Fatih mentransfer dana ke cabang Surabaya atas beban giro sebesar 2.500.000 ya. Mentransfer dana berarti artinya diambil ya dari rekeningnya Fatih. Jadi giro Fatih di debit, terus di kreditnya RAK cabang Surabaya senilai 2,5 juta. Lalu tanggal 25 Bank Bisnis Semarang menerima transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar 1,2 untuk keuntungan giro Fatih. Nah, jadi di sini Bank Bisnis Semarang ini menerima transfer nih, ada uang masuk dari Cirebon, yaitu keuntungannya Fatih ya, atau jasanya mungkin ya, jasa keuntungan giro Fatih. Jadi di situ ada RAK Cirebon, dapat uang ya dari RAK Cirebon senilai 1,2 juta, lalu dimasukkan ke gironya Fatih senilai 1,2 juta ya. Lalu di sini kita membuat mutasinya dulu nih, mutasinya tanggal 1. Jadi kita lihat giro Fatih yang ada nama giro Fatih ya. Tanggal 1 giro Fatihnya di mana posisinya? Debit kredit, di kredit ya. Kita bisa lihat giro Fatihnya di kredit. Oke. Giro Fatihnya di kredit senilai 3,5 juta, taruh di kredit. Lalu tanggal 5 giro Fatihnya di mana? Di kredit lagi ya, 1,5.
Terus tanggal 15 Girovatinya di debit 1 juta di debit. Lalu Girovati tanggal 17 di debit 2 juta setengah. Taruh di debit lagi 2 juta setengah ya. Lalu yang terakhir Girovatinya di kredit ya. Taruh 1,2 di kredit. Lalu kita buat nih saldonya. Awalnya 3 juta setengah. Lalu kredit sama kredit. Berarti bertambah ya, awalnya saldonya 3 juta setengah, lalu dapat 1,5, berarti jadi 5 juta. Lalu di debit 1 juta, berarti berkurang, 5 juta kurangin 1 juta, 4 juta. Lalu debit lagi 2,5 juta, kurangin lagi 4 juta, kurang 2,5 juta, berarti jadi 1,5. Lalu setelah 1,5 ada tambahan kredit ya, 1,2, berarti ditambahin jadi 2,7 terus 2,7. Nah, oh ya ini terakhir ya. Tanggal 25. Nah, di akhir saldonya 2.700.000. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini ya. Nah, bank bisnis menentukan jasa giro 10% akan diberikan dengan saldo minimal 1 juta. Jadi, kalau saldo di mutasinya itu minimal ada 1 juta baru dia mendapatkan jasa giro 10%. Tapi kalau di saldonya ini nih, di saldonya ini itu ada saldonya itu ternyata sampai 500.000 di bawah 1 juta ya. Jadi saldonya sudah, jadi sempat ada saldonya yang di bawah 1 juta. Berarti artinya dia tidak mendapatkan jasa giro 10%. Ya, lalu jasa giro ini dihitung dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan. Nah, kita lihat di sini saldo terendahnya berapa nih? 3,5 kah, 5 juta, 4 juta, 1,5 atau 2,7. Bisa kita lihat ya, saldo terendahnya adalah 1,5 juta. Jadi bukan 10% dikali 1 juta. 1 juta itu adalah saldo minimal untuk dia mendapatkan jasa giro 10%. Jadi beberapa ibu lihat banyak yang keliru menghitung 10% dari saldo dari 1 juta ya. Nah, berarti kita hitung bunganya ya, bunga jasa gironya derivatif saldo terkecil 1,5, berarti kita hitung 10% dikali 1,5 dibagi 12 ya. Karena ini kan per bulan, 10% itu per tahun ya. Maka dapatlah 12.500. Jadi bunganya 12.500 pada Girovati 12.500. Lalu PPh-nya 15% dari 12.500 ya, dari bunganya ya 1.875. Lalu ada biaya admin. Berarti Girovati pada pendapatan operasional lain. Jadi administrasi untuk nasabah termasuk pendapatan operasional lain dalam bank ya, untuk bank. Nah, maka di sini kita catat lagi. Lihat Girovatihnya untuk bunga. Oh, di kredit. Taruh di kredit Girovatihnya 12.500. Lihat Girovatihnya di PPh. Oh, ada di debit. Taruh di debit 1.875 ya. Lalu lihat untuk biaya admin. Girovatihnya di mana? Oh, di debit. Di debit simpan di sini 50.000 gitu ya. Jadi setiap jurnal Girovatih masukkan ke mutasi ya. Nah, kita hitung 2,7 ditambah 12.500, 2712, lalu dikurangi PPh 1.875, maka dapat 2.716.25, lalu dikurangi lagi dengan biaya admin 50.000 ya. Jadi hasilnya di akhir saldonya 2.660.625 ya. Lalu untuk yang kedua atau nomor 4 itu ada soal tanggal 1 Agustus 2019 pembelian rumah dengan fasilitas KPR BTN harga rumah 600 juta dengan uang muka 100 juta jangka waktu 3 tahun bunga 12% anuitas per tahun ya. Berapa jumlah angsuran per bulan? Nah, di sini ada rumus ya. Kita bisa lihat dari materi yang Ibu pernah share. Itu ada rumus untuk menghitung angsuran per bulan untuk bunga anuitas ya, yaitu dari nilai KPR-nya atau nilai hutangnya ya, nilai hutang nasabahnya. Hutang nasabahnya berapa nih? Oh, harganya itu 600 juta.
dengan uang muka 100 juta. Berarti artinya harga rumahnya 600 juta, tapi dia memberikan uang muka 100 juta. Berarti artinya 100 jutanya itu dari nasabah ya. Uang mukanya dari nasabah 100 juta, berarti artinya yang jadi hutangnya ke bank itu hanya 500 juta ya, dari harga dikurangi uang mukanya. Karena kalau uang muka ini bukan bank yang membayarkan tapi nasabah ya. Jadi uang muka itu dari nasabah sendiri ya. Jadi bank itu hanya memberikan kredit senilai harga dikurangi uang muka ya. Jadi harganya adalah, nilai utangnya adalah 500 juta ya. Di sini juga banyak yang kelirunya, salahnya itu jadi menghitung nilai pinjamannya adalah 600 juta. Padahal ada uang muka yang dibayarkan langsung oleh nasabah ya. Jadi tidak menjadi pinjaman ya. Jadi bank hanya memberikan 500 juta, yaitu uang harga rumahnya dikurangi dengan uang muka yang sudah dibayar oleh nasabah ya. Jadi nasabah hanya meminjam 500 juta. Nah, di sini ada rumusnya, 500 juta dikali I ya. I itu bunganya. Bunganya itu kan 12% kan per tahun. Berarti kalau kita ngitung per bulan, 12% dibagi 12. Jadi yaitu 1% atau 0,01 ya. Terus dibagi 1 dikurang 1,01 ya. Jadi 1 ditambah I-nya tadi lagi ya. 1,01 pangkat 36 ya. Jadi hitungnya itu dihitung dulu 1,01 pangkat 36 berapa, baru 1 dikurang hasil 1,01 pangkat minus 36. Maaf ya, pangkat minus 36 bukan pangkat 36. Lalu 5 juta dibagi 0,30107505 atau nominalnya adalah sekitar 16.607.155 ya, atau 154,9 sekian lah ya. Atau bisa juga bikin tabel bunga ya. Lalu di sini jika dikonversikan ke bunga flat, berapa tingkat bunga flatnya? Nah, ini kita bisa hitung, kita lihat dari tabel bunga yang kita buat ya. Tabel bunga yang dibuat untuk perhitungan anuitas, nanti dari tabel bunga itu kita lihat bunganya itu totalnya berapa, total dari bunganya semuanya berapa selama 3 tahun. Nah, itu berapa banyak, itu kan senilai 97 juta. Lalu kita bagi 3 ya, berarti artinya bunganya itu yang dari anuitas itu ya, dari senilai 12% berdasarkan bunga anuitas itu, selama setahun bunganya adalah 32 juta ya. Ini kan dikonversikan ke flat ya, dikonversikan ke flat. Jadi dianggap bunganya itu sama ya. Kalau flat itu kan hitungannya bunganya itu bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4, bulan ke-5 dan seterusnya itu sama. Beda dengan untuk bunga anuitas ya. Kalau bunga anuitas itu bunganya semakin lama semakin menurun ya. Makanya di sini kita totalin dulu semua berapa selama 3 tahun, lalu berarti artinya selama setahunnya 32 juta ya. Ini kan dikonversikan untuk ke flat. Jadi dibagi 3 aja. Jadi 32 juta selama setahun. Lalu untuk bunga flatnya berarti artinya tinggal 500 juta kita bagi 32 juta ya. Oh, maaf itu salah angkanya ya. Dibagi 32619 ya. 619.192,21 yaitu didapatkan 0,0652 atau 6,52% ya. Jadi kalau kita hitung 6,52% dikali 500 juta itu sama dengan 32 juta ya, 32.619 per tahunnya ya, bunga per tahunnya. Selama 3 tahun jadi bunganya 97, jadi sama nih. Nah, kalau di anuitas cuma 12% mendapatkan bunga 97,
Kalau tingkat bunga flat itu 6%, itu bunganya juga 97 gitu ya artinya ya. Berarti artinya bunga flat itu menghasilkan bunga lebih tinggi ya dibandingkan anuitas karena dihitungnya dari total angsuran. Jadi semuanya dianggap sama walaupun sudah bayar angsuran, bunga tetap dihitung dari total angsuran di awal gitu ya. Makanya angkanya lebih tinggi. Jadi sama gitu ya, sama kayak bunga anuitas 12% ini setara dengan bunga flat 6,52% gitu ya. Nah, ini di sini kalau misalnya itu 12%-nya itu adalah tingkat bunga efektif. Lalu kita mencari ke flatnya. Bagaimana? Ini ada rumusnya ya. Rumus yang pernah Ibu share kemarin itu ada rumus untuk mengkonversi tingkat bunga flat ke efektif gitu ya, atau efektif ke flat, bisa putar-putar ya. Nah, di sini kan ada rumusnya tingkat bunga efektif sama dengan 2 dikali N dikali 1 dibagi N ditambah 1. Nah, tingkat bunga efektifnya misalkan ini kalau yang dikonversikan dari bunga efektif 12%, maka berapa bunga flatnya. Nah, di sini dihitung tingkat bunga efektifnya misalnya 12%, sama kan di sini yang diketahui tingkat bunga efektif ya. Justru yang kita belum tahu tingkat bunga flatnya. Jadi 12% sama dengan 2 dikali 36, 3 tahun ya, 36 N-nya dikali I, belum tahu kita I-nya berapa, lalu dibagi 36 tambah 1 ya. Nah, 36 tambah 1, 37 ya, pindah ke samping jadi dikali ya, tadinya dibagi jadi dikali. Jadi dikali karena pindah ke kiri ya. 12% kali 37 sama dengan 36 kali 2, 72 I ya. Jadi 4,44 sama dengan 72 I. Jadi I sama dengan 4,44 dibagi 72 atau sama dengan 0,06 ya. Atau 6,16%. Hampir sama ya. Agak sedikit mirip ya angka bunga efektif dan bunga anuitas itu ya. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan. Untuk yang UTS-nya masih ada yang sedikit-sedikit keliru ya, tapi alhamdulillah sih nilainya sudah cukup baik. Lalu Ibu lihat beberapa ada yang sama ya, jawabannya sama percis ya. Nanti lain kali untuk UAS, kalau jawabannya masih ada yang sama percis, Ibu anggap kerjasama dan nilainya Ibu bagi rata ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan japri langsung ke Ibu atau lewat WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.